Halo, selamat siang semua, atau mungkin pagi ya, atau mungkin sore. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa, guna untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan, yaitu menganalisis masalah dalam ruang lingkup pendidikan. Izinkan saya bersama rekan-rekan saya mempresentasikan PPT dengan judul Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan, Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap siswa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya, Leoni Maharani Dewi dengan NIM 2024603137, dengan rekan-rekan saya ada Arina Malasikana dengan NIM 2024602125, ada Ida Nurisa Ada dengan NIM 2024602157. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Ada budaya, suku, dan juga agama. Keberagaman ini yang membuat Indonesia terkenal dengan keunikannya. Namun, di sisi lain, banyaknya keberagaman yang ada, Indonesia menjadi rentan akan terjadinya konflik dan juga perpecahan. Dalam konteks pendidikan, ini seringkali menciptakan dinamika yang kompleks, terutama terkait dengan hak mendapatkan pendidikan yang setara bagi siswa. Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan juga terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan juga proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam diri. Diskriminasi dalam dunia pendidikan sering terjadi akibat prasangka, latar belakang sosial, serta perbedaan etnis dan agama. Hal ini mengakibatkan siswa dari kelompok minoritas atau berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Kesenjangan ini tidak hanya mempengaruhi prestasi akademik, tetapi juga berdampak kepada perkembangan sosial dan emosional siswa. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi diskriminasi ini dalam dunia pendidikan demi menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi seluruh siswa. Adapun definisi dari diskriminasi adalah perlakuan berupa pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang berdasarkan dari satu atau lebih alasan tertentu. Atau secara lebih jelas adalah sebuah perlakuan pembedaan yang menghambat hak asasi dari manusia. Untuk selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, perkenalkan saya Arina Malasikana dengan NIM 2024602125. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama ada bentuk diskriminasi secara langsung. Diskriminasi secara langsung ini adalah bentuk diskriminasi yang paling jelas. Misalnya, jika seorang guru memperlakukan siswa dari kelompok tertentu dengan cara yang berbeda, hanya karena ras, agama, atau status sosial mereka. Contohnya, jika seorang guru lebih sering memberikan perhatian kepada siswa dari kelompok tertentu dan mengabaikan siswa tersebut dari kelompok yang lain. Yang kedua, ada bentuk diskriminasi secara tidak langsung. Bentuk diskriminasi ini terjadi tanpa disadari dan tidak selalu terlihat. Misalnya, jika ada kebijakan sekolah yang tampaknya adil, tetapi secara tidak langsung merugikan siswa dari kelompok tertentu. Contohnya, jika sekolah hanya menyediakan fasilitas yang baik di satu lokasi saja, yang membuat siswa dari daerah terpencil itu bisa memiliki kesulitan untuk mengaksesnya. Dan yang ketiga, yaitu pelecehan berbasis diskriminasi. Ini adalah tindakan yang merendahkan atau mengintimidasi, mengolok-olok teman sekelasnya karena perbedaan etnis atau agama. Tindakan ini menciptakan Hai, perkenalkan saya Arina Malasikana dengan NIM 202460. Baik, yang keempat ada bentuk pemisahan atau regresi. Bentuk ini terjadi ketika siswa dari kelompok tertentu dipisahkan dari siswa lainnya. Misalnya, jika siswa dari kelompok minoritas tidak diizinkan untuk bergabung dalam kegiatan tertentu atau mendapatkan akses yang sama ke sumber daya pendidikan. Yang kelima,
ada viktimisasi atau retaliasi. Bentuk ini adalah ketika seseorang mengalami konsekuensi negatif karena melaporkan diskriminasi. Misalnya, jika ada seorang siswa melaporkan tindakan diskriminasi yang dialaminya dan kemudian siswa ini diabaikan atau diperlakukan buruk oleh teman-temannya sebagai balasan. Dan yang terakhir ada bentuk penolakan akomodasi. Bentuk ini terjadi ketika sekolah tidak memberikan penyesuaian yang diperlakukan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Misalnya, seperti jika seorang siswa yang membutuhkan alat untuk belajar, tetapi dia ini tidak diberikan alat tersebut untuk bisa mengakses yang memadai, padahal itu penting untuk pendidikan. Baik, yang keempat ada Hai, perkenalkan nama saya Ida Nurisa Ada dengan NIM 2024-60157. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor penyebab diskriminasi. Diskriminasi adalah masalah sosial yang kompleks dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi diskriminasi yang bisa kita pahami. Yang pertama, ada prasangka sosial atau ketidakpahaman dan ketakutan terhadap perbedaan. Jadi ketika individu atau kelompok sosial tidak memahami perbedaan budaya, ras, atau agama, mereka cenderung membentuk pandangan negatif terhadap kelompok lain. Prasangka ini seringkali muncul berdasarkan pengalaman pribadi, media, atau bahkan lingkungan sosial yang mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Yang kedua, ada latar belakang sosial ekonomi atau akses terbatas bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa dari keluarga yang kurang mampu ini menjadi faktor penting dalam diskriminasi. Karena anak-anak dari latar belakang ekonomi yang mungkin kurang mampu itu seringkali mendapat perlakuan yang berbeda atau mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga ada etnisitas dan agama atau perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas ini seringkali berkaitan dengan etnisitas dan agama. Diskriminasi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti pengucilan sosial, kekerasan, atau bahkan ketidakadilan dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya, ada dampak diskriminasi. Yang pertama adalah dampak psikologis, di mana siswa yang mendapatkan diskriminasi atau pengucilan, mereka seringkali merasakan stres, rendah diri, atau mereka menganggap bahwa diri mereka itu tidak berharga, atau bahkan mereka terasing dari siswa-siswa lainnya. Yang kedua, ada kesenjangan pendidikan atau akses tidak setara untuk belajar atau ketidakmerataan bahan ajar pada setiap siswa. Yang ketiga, ada prestasi akademik atau hasil akademik yang lebih rendah. Maksudnya, siswa yang mendapatkan diskriminasi atau pengucilan, mereka itu pada saat situasi belajar atau proses mendapatkan pendidikan, mereka itu tidak merasa nyaman pada lingkungan tersebut, sehingga mereka tidak optimal untuk mendapatkan pelajaran atau ilmu yang diberikan, sehingga prestasi akademik mereka akan cenderung lebih turun atau lebih rendah dari siswa yang tidak mendapatkan diskriminasi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Diskriminasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia itu disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, etnis, dan agama yang menghambat akses pendidikan yang berkualitas yang seharusnya didapatkan oleh setiap siswa yang ada. Apalagi diskriminasi juga memiliki dampak negatif seperti menyebabkan
menyebabkan prestasi akademik yang menurun, terus menurunnya motivasi belajar, atau bahkan berdampak pada psikologis seperti stres atau depresi. Sehingga oleh karena itu, siswa harus mendapatkan pendidikan yang inklusif dengan cara mendukung kesetaraan akses pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami meminta maaf jika ada penyampaian materi yang kurang jelas atau kurang paham. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan dan cukup sekian, terima kasih.